terkait litigasi yaitu pemeriksaan, keberatan banding SP2TK, bahkan sampai peninjauan kembali, maupun terkait international tax, khususnya transfer pricing dan rekan-rekannya atas transfer pricing lah. Jadi kita memang sengaja Pak dedicate dalam sebulan hari Jumat tuh kita dedicate untuk berbagi ya, insya Allah. Itu karena kita lebih, mudah-mudahan kita bersama orang yang membagi dan berbagi ilmu, mudah-mudahan ditinggikan derajatnya sama Allah. Amin. Oke, tadi memang sudah sekilas disampaikan Mas Adit. Inilah kenapa Pak, saya dan Mas Adit nggak memberikan pelatihan-pelatihan lain selain transfer pricing dan pajak pemeriksaan. Kenapa? Karena memang background saya itu nggak terlalu ngurusin compliance gitu loh Pak, Bu. Saya nggak pernah ngurusin pelaporan SPT, membuat SPT badan, OP, bagaimana potput, PPN, buka faktur, segala macam. Jujur saya tidak tahu. Jujur tidak tahu. Bahkan baru-baru ini ada yang rame tentang Natura. Mungkin karena saya 21 tahun sebagai pemeriksa pajak di kantor pajak itu kan kerjanya post audit. Apa yang terjadi tahun ini masih bisa kita periksa sampai 5 tahun ke depan. Jadi kalau di mindset pemeriksa pajak, kalau Anda tanya sekarang ke kantor pajak, mereka Natura kagak urusan. Karena mereka akan memeriksanya tahun depan. Betul nggak Pak Bu ya? 2023, Anda kena masalah Natura, pelaporan SPT Anda atau apa, nanti pelaporan SPT badan atas yang badannya, deductible apa tidak, objek apa tidak untuk OP-nya, itu tahun depan lah pemeriksa akan memeriksa. Kalau AR, tahun ini harus lebih paham, karena banyak ditanya. Karena direct ke pihak-pihak wajib pajak. Dan nanti tahun depan mereka akan memverifikasi dalam bentuk SP2DK. Makanya mungkin gara-gara mindset saya kayak gitu, saya nggak terlalu mengikutin banget terkait Natura gitu loh. Jadi saya dan kami pun memang gitu, kami di litigasi, kami nggak terlalu memberikan webinar, seminar atau apapun terkait Natura. Walaupun nanti siang jujur kami ada in-house training Pak, ada in-house training ke salah satu grup perusahaan besar bagaimana treatment atas Natura secara grup. Dan kami memprivatkan itu sehingga kami harus belajar akhirnya Mas Adit ya. Karena ada yang meminta ternyata bagaimana treatmentnya untuk planningnya, as manajemen, as pegawai, as kantornya sendiri, pabriknya bagaimana kami pelajarin. Dan itu direct untuk perusahaan tersebut, jadi langsung untuk perusahaan tersebut treatmentnya bagaimana. Gitu. Jadi kalau secara umum, kami nggak terlalu, kita lebih bagus fokus di planningnya. Itu mungkin mindset saya yang kayak gitu, sehingga tidak terlalu memberikan pelatihan terkait webinar penyusutan yang baru-baru keluar tentang Natura atau apa, karena memang tidak. Oke, Mas Adit ketemu saya pada waktu itu saya lagi jadi pemeriksa pajak dan dia sebagai salah satu tim konsultan. Alhamdulillah dari situ chemistry ada, dan setelah saya keluar saya ajak join, alhamdulillah mau dengan modal apa adanya Mas Adit ya. Oke, jadi jujur dengan modal apa adanya memang Pak, karena saya mengajukan resign itu Desember 2019 pada waktu saya mutasi ke Makassar. Di situ kita baru lihat Wuhan di televisi ya Pak ya. Keluar SK resign saya Februari 2020, Maret Indonesia lockdown. Jadi gak gajian setelah lockdown persis Pak. Disitulah kita nggak menyangka itu udah diatur ya, garis tangan ya. Ternyata begitu, sehingga ya alhamdulillah sih masih hidup sampai sekarang, masih bisa survive sampai sekarang walaupun tertatih-tatih karena pandemi segala macam. Tapi justru itu mudah-mudahan menguatkan kami karena kita bisa mempelajari bagaimana lebih lanjut di balik peristiwa tersebut. Oke, Pak, sebetulnya hari ini lebih banyak tentang SPHP, tetapi kalau ditanya tips-tips SPHP, menanggapi SPHP, itu sebenarnya kan masalah SPHP macam-macam ya. Jadi sebetulnya tipsnya itu adalah paling bagus adalah sebelum timbulnya SPHP. Ya, sebelum timbulnya SPHP. Jadi kita harus mengetahui kenapa sih sampai SPHP itu keluar dan kenapa sih sampai temuan banyak. Ya, temuan banyak. Masterpiece saya membuat SPHP sebanyak hampir 40 lembar.
Pada waktu saya meriksa perusahaan multinasional enterprise, ternyata yang menanggapin pun nggak mau kalah, nanggapinnya sampai 70 lembar. Itu dan mereka minta semuanya dituangkan di risalah, jadi kebayang risalah setebal apa pada saat itu. Oke. Jadi ini konsep of tax planning, Pak. Ya, Pak, Bu, ya. Ini konsep of tax planning selalu saya ulang-ulang. Inilah yang membuat awal dari terjadinya suatu dispute. Karena suatu perusahaan pasti pengen pajak sekecil-kecilnya. Karena pajak adalah komponen beban. Pajak itu sebetulnya hilir, ya. Hilir dari suatu masalah. Hilir dari suatu transaksi itu pasti ada pajaknya. Ada pajaknya. Anda menjual, ada pajaknya. Anda membeli, ada pajaknya. Nggak sengaja melakukan pemberian cuma-cuma juga ada pajaknya. Itu. Nah, pajak sekecil-kecilnya tentunya kita nggak bisa mengubah komponen tarif. Ya, tarif kan sudah ter apa ternyatakan dalam setiap aturan. Kalau kita UMKM 0,5%, kalau kita bukan UMKM ya tentunya 22%, mungkin pakai 31E sehingga bisa menjadi 11%. Nah, satu-satunya cara kita adalah mengecilkan penghasilan kena pajak. Ya, itu mengecilkan penghasilan kena pajak. Jadi kalau zaman dulu katanya bikin SPT kan dari bawah dulu tuh, pajaknya berapa, dikalikan tarif, itulah penghasilan kena pajak dinaikkan, baru timbul penghasilan objek pajak dan biayanya akhiran. Itu. Jadi penghasilan kena pajak itu bisa dikecilkan biasanya dengan membesarkan deductible expense dan mengecilkan non-deductible expense. Ya. Dan itu sudah termuat di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Kemudian terkait penghasilan objek pajak, bagaimana caranya? Ya tentunya akan coba digeser. Bisa nggak penghasilan tersebut geser ke tax rate yang lebih rendah, misalkan ke cross border, misalkan dari kawasan berikat ke non kawasan berikat, kemudian membesarkan yang final atau non objek, semaksimal mungkin tentunya gitu. Ya, jadi di sini konsep akhirnya membuat suatu bentuk usaha grup multinasional ataupun perusahaan grup lokal dengan kerjasama dengan pihak lain, gitu. Jadi ambil contoh perusahaan Anda posisinya untungnya gede, Anda punya rekanan tuh rugi, bisa nggak saya buang biaya penghasilan ke kamu nih? Jadi kamu dapat bisa nggak ku buang penghasilan ke kamu nih, biar penghasilanku kena pajaknya kecil. Kamu kan lagi rugi nih, gitu. Telan penghasilan saya, jadi rugimu kan sayang kalau nggak terabsorb 5 tahun. Nah, itu. Jadi transfer pricing itu terjadi akhirnya ya. Konsep transfer pricing lokal ada. Jadi Pak Bu itu salah satu indikasi adanya penghindaran pajak adalah bertransaksi dengan yang perusahaan yang merugi. Karena perusahaan merugi akan menelan penghasilan kita yang tentunya dia tidak akan bayar pajak, kita pun bayar pajaknya akan berkurang karena penghasilan kena pajaknya akan kecil. Oke. Di situ. Jadi begitu kita mempelajari ini itu kita akan tahu tuh caranya memitigasi SPAP sekecil mungkin. Oke. Banyak teman-teman bertanya-tanya, Pak, bagaimana irisan antara SP2DK, pemeriksaan dan penyidikan? Nah, ini slide dari DJP ya Pak Bu ya. Jadi ultimum remedium tetap itu yang kita melihatnya dari paling bawah dulu. Ultimum remedium yaitu membayar pajak penerimaan negara. Jadi walaupun pemeriksaan bukti permulaan yang sudah unsur pidana ada maupun sudah naik ke penyidikan selama belum penuntutan itu masih bisa dibayar dengan uang. Ya, karena pajak ujungnya uang. Pajak itu tidak memandang uang Anda dari penghasilan halal atau haram. Judi halal atau haram, judi haram, tapi kalau jadi penghasilan ya kena juga pajak. Gitu. Anda bekerja halal juga kena pajak. Jadi pajak tidak memandang halal haram. Yang penting ada objek pajaknya. Oke. Penegakan hukum itu dibagi administrasi sama pidana. Administrasi itu ada dua bentuknya. Pertama dengan sekarang konteksnya SP2DK, makanya penjelasan data dan keterangan itu, permintaan data penjelasan itu. Jika memang dianalisa resikonya tinggi, bisa dinaikkan langsung ke pemeriksaan tanpa SP2DK. Begitu juga kalau SP2DK tidak tertangani dengan baik, DK-nya hilang.
jadi SP2, jadi dinaikkan pemeriksaan, Pak. Bahkan jika ada unsur pidana, kadang penyidik tuh ikut piring. Saya pernah mendampingin wajib pajak yang sedang kena SP2DK itu penyidiknya ikut. Nah, kebetulan saya juga penyidik, jadi kenal sama dia, ya alhamdulillah sih tidak ada masalah karena memang tidak ada unsur pidana. Kebetulan dia salah satu rekanan dia itu lagi disidik memang, gitu loh. Jadi ditakutkan nanti dia naik juga. Nah, ada coret-coret atau apa ya Mas Adit ya? Biarin deh. Gitu. Jadi Pak Bu, dari pemeriksaan dan itu kadang ada ditemukan indikasi tidak pidana, ya. Ya, jadi kadang dari pemeriksaan ada indikasi tidak pidana, kemungkinan akan dinaikkan pemeriksaan bukti permulaan Hooper atau dalam bahasa hukum lidik namanya, baru lidik ya. Nah, pemeriksaan dan itu akan keluar ketetapan pajak. Makanya beberapa orang, beberapa perusahaan kadang tidak pengen selesai dalam SP2DK, malah justru pengennya dalam bentuk SKP karena ingkrah. Gitu. Ada beberapa perusahaan, saya pernah meriksa perusahaan Pak Bu pada waktu 2017, saya temukan ada masalah dan saya minta dia melakukan pembetulan sendiri untuk tahun pajak sebelumnya dan berikutnya. Mereka nggak mau. Mereka malah minta dinaikkan pemeriksaan aja, Pak. Diusulkan pemeriksaan, biar kami ingkrah. Gitu. Jadi pada waktu saya periksa itu, kebetulan datanya multi-year kan, kebetulan pemeriksaan transfer pricing waktu itu multi-year, sehingga saya bisa menganalisa tahun-tahun sebelumnya, dan ternyata ada masalah. Indikasinya ada, ya saya minta mereka betulkan saja. Sudah saya ketemu AR-nya, silakan suruh betulkan, atas kurang bayarnya di STP. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka pengen ingkrah aja. Dinaikkanlah pemeriksaan. Jadi ada beberapa perusahaan, Pak, justru pengen diperiksa. Itu ada kalau beberapa perusahaan multinasional itu kadang pengennya ingkrah gitu. Nah, disinilah awal mula dari sengketa-sengketa yang berkepanjangan, ya. Ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, kalau ada nggak setuju bisa keberatan atau nantinya naik ke gugatan. Bisa juga melalui penagihan aktif sehingga nanti sita dan lelang. Oke, tuh. Ini adalah slide dari PP 50 pengganti PP 74 di mana tidak ada perubahan dari PP sebelumnya. Pemeriksaan secara umum tujuannya tentunya untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain, ya. Di mana Dirjen Pajak wajib menyampaikan SP2 dan dapat meminjam atau buku dokumen tersebut. Kata-katanya adalah dapat ya. Kalau Dirjen Jenderal Pajak sudah menemukan data bukti konkret dari pihak ketiga yang dipegang sendiri, kadang pemeriksa nggak usah minjem lagi, Pak. Saya pernah meriksa nggak usah minjem, gitu. Saya pernah juga, karena kebetulan datanya sudah ini, langsung kita analisa, kita sampaikan, sudah gitu. Nah, kewajiban WP apa? Memperlihatkan buku dokumen, memberikan kesempatan memasuki ruangan, memberikan data, informasi, dan keterangan lainnya. Lah, sekarang yang agak susah justru memberikan kesempatan memasuki ruang-ruangan tertentu. Ya, dulu pada waktu saya jadi pemeriksa, saya jujur di dalam tas saya selalu membawa kertas segel dan gembok. Saya selalu bawa kertas segel dan gembok. Jadi kalau saya meriksa, saya memasuki ruangan, meminjam data atau apa tidak bisa, tinggal tutup laptopmu, saya segel. Kalau PC tinggal saya segel, dicolokkan kabel powernya. Kalau masih ngeyel lagi ya tinggal kita keluar ruangan, kita gembok ruangannya. Gitu. Karena kita boleh, kita punya kewenangan, kita punya hak. Dan zaman dulu kalau meriksa itu nggak pernah menginfokan ke WP, surprise audit Pak Bu. Sekarang WP sangat enak itu, mau diperiksa kadang diinfokan dulu. Kita mau pemeriksaan ya, dikondisikanlah lapangan, dikondisikan lapangan, itu ya. Wajib pajak, Nah, kemudian pemeriksa pajak, Dirjen Pajak itu wajib menyampaikan SPAP, wajib memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir, dan pemeriksa pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan pada saat pembahasan terbatas pada penghitungan peredaran bruto dan kredit pajak jika penetapan jabatan, ya. Kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP, nota hitung dan ditindaklanjuti dengan SKP.
Nah, ini kalau ada tindak pidana berikutnya. Jadi masih sama PP-nya. Jadi PMK-nya mungkin nggak terlalu banyak berubah, Pak Bu. Nah, di sini yang agak berubah sedikit yaitu tentang penangguhan itu. Jadi Ditjen Pajak dapat menjalankan SKP jika ada prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa prosedur lah itu. Ya, ini yang akan kita kupas nanti, apakah SPHP yang sebagai hasil dari pemeriksaan itu sudah prosedural apa enggak. Kalau enggak prosedural, Anda bisa minta untuk dibatalkan. Oke, proses pemeriksaan. Oke, kita langsung ke konteksnya. Pertama, proses pemeriksaan adalah, ini kata-kata di PMK, kata-kata di Undang-Undang KUP juga. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Ya. Oke, clear di sini harus ada standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain. Nah, tujuan pemeriksaan tadi kan ada dua ya, menguji kepatuhan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada standar Pak Bu, gitu. Nah, di sinilah kerangka hukumnya. Self-assessment wajib pajak memakai pasal 12, lapor, menghitung, memperhitungkan, setor dan lapor sendiri. Haknya atau kewenangan KPP adalah untuk menganalisa jika ada masalah SP23, jika memang ada masalah lagi, kemungkinan pasal 1 angka 25 dan pasal 29 Undang-Undang KUP melakukan pemeriksaan. Standar pemeriksaan diatur di pasal 31 KUP, turunannya PMK 17 2013, Jo PMK 184 2015, dan PMK yang 2021 PMK berapa Mas Adi? Saya lupa ingat itu. 2021 ada PMK baru Pak, tapi nggak banyak berubah. Itu hanya untuk mengakomodir Undang-Undang Ciptaker. Khusus pemeriksaan nggak banyak berubah. Oke. Nah, aturan-aturan terkait juklaknya ada di Per 07, SE 10 tentang pemeriksaan lapangan, Per 23 tentang standar pemeriksaan. Nah, ini beriringan semuanya dari 2013 ya Pak Bu ya, sejak PMK 17. Kecuali tentang kebijakan pemeriksaan, SE 15 2018. Nah, ini juga sudah pernah kami sampaikan di mana tata cara pemeriksaan, ada standar pemeriksaan, ada kebijakan. Jika Bapak Ibu punya waktu lebih, sudah pernah kami bagi filenya, silakan Anda pelajarin sendiri tentang metode, tentang apa itu audit plan, tentang pemeriksaan lapangan itu apa, LHP KKP, dan bagaimana treatment jika hubungan istimewa maupun BP Group. Ini ada sudah silabusnya, PMK turun ke Per, Per turun ke SE. Ini, jadi kalau mau mempelajari tentang pemeriksaan pajak ini, kalau buku-buku pemeriksaan pajak yang banyak beredar, sebetulnya kan nyadur dari redaksional di sini saja. Gitu. Oke. Alur pemeriksaan, SP2 disampaikan itu adalah penanda proses pemeriksaan, kick off di situ. Nah, pada saat kick off, setelah memang ada data yang diminta, akan diminta datanya. Kemudian diolah datanya, keluarlah SPHP, dan WP punya hak untuk menanggapi, setuju, tidak setuju. Nah, kemudian dilakukan closing conference, pembahasan, dan jika memungkinkan memang ada masalah sengketa yuridis, wajib pajak berhak memakai quality assurance dan akhirnya akan timbul SKP sebagai produk hukum hasil pemeriksaan. Ya, sebagai suatu produk hukum hasil pemeriksaan. Garis lurusnya gini, kita akan mempelajari lebih banyak nanti di SPHP dan sampai dengan terbitnya SKP. Oke. Jangka waktu. Tidak ada daluarsa pemeriksaan. Yang pemahaman saya, pemeriksaan daluarsanya berapa lama Pak? Tidak ada Pak. Yang ada jangka waktu pengujian. Jadi palingan pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan. Karena memang yang ada adalah jangka waktu penetapan ya, yaitu 5 tahun. Ketetapan pajak kan maksimal 5 tahun sejak berakhirnya tahun pajaknya. Gitu. Jangka waktu pengujian yaitu sejak SPHP disampaikan sampai dengan dipenuhinya tanggal SPHP. Itu jangka waktu pengujian. Ini adalah kalau pemeriksaan kantor 4 bulan bisa diperpanjang 2 bulan. Kalau lapangan 6 bulan bisa diperpanjang 2 bulan. Itu jangka waktu pemeriksaan. Jika jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP itu jika pemeriksaan untuk pemeriksaan bukti konkret ya LHP gitu.
Nah, khusus migas sama BP Group maupun indikasi transfer pricing ada tersendiri. Kalau kantor atas hal itu yang tersendiri 4 bulan bisa diperpanjang 3 kali masing-masing 6 bulan. Kalau yang BP Group 6 bulan bisa diperpanjang masing-masing 3 kali masing-masing 6 bulan. Berarti kan 18 bulan tambah ini 24 bulan. Jadi pemeriksaan transfer pricing WP Group itu bisa sampai 24 bulan atau 2 tahun Pak Bu. Makanya dulu kalau saya jadi pemeriksa di Kanwil khusus, biar KPI pemeriksa saya tidak lewat waktu, saya akan mengindikasikan ada indikasi transfer pricing. Sehingga saya nggak akan cuma dikasih waktu 6 bulan saja. Saya akan kasih waktu 2 tahun. Sehingga pengujian saya walaupun lebih dari 6 bulan tidak akan lewat waktu. Jadi saya dapat nilai poin gitu. Oke. Jadi bisa sampai 2 tahun. Oke, di sini SPHP penyampaian tanggapan tertulis. Nanti ada tanggapan tertulis ya. Kemudian ada undangan pembahasan akhir, ada nyari salah, permohonan QE, pembahasan QE, panggilan untuk berita acara pembahasan akhir hasil pembahasan, penandatanganan sampai dengan LHP itu 2 bulan. Maksimal 2 bulan Pak Bu ya. Jadi kalau memang Anda diberikan SPHP tanggal misalkan 2 Januari, sebetulnya sampai dengan 28 Februari atau 29 Februari kalau kabisat, itu Anda masih dalam koridor boleh untuk menanggapi. Ya, boleh untuk menanggapi ya, karena jangka waktunya adalah 2 bulan sampai dengan LHP. Jadi Anda memang jangka waktu menanggapi 7 hari bisa diperpanjang 10 hari. Tetapi pembahasan bisa sampai maksimal 2 bulan sampai dengan LHP terbit. Tapi itu dengan catatan pemeriksanya memberi waktu lebih dan memang ada data atau Fosmayer atau apapun yang bisa dimaklumi oleh pemeriksa. Jadi itu diskresi pemeriksa. Yang pasti hak Anda untuk diundang, hak Anda untuk melakukan pembahasan, hak Anda untuk menandatangani berita acara, panggilan itu ada, terakomodir dalam waktunya. Tetapi kalau memang ada lebih waktu, sebetulnya pemeriksa berhak memberikan waktu sampai dengan 2 bulan. Gitu. Apalagi pada waktu pandemi tempo hari kan bisa lebih itu malah, kadang susah ketemu kan. Karena saya pernah ada pemeriksaan kita lebih dari 2 bulan Mas Adit ya. Waktu itu sampai dengan closing ya, gitu. Cuman ya kita nggak terlalu mempermasalahkan lah karena lagi pandemi. Nah ini adalah alur terjadinya koreksi. Sebetulnya koreksi Anda tuh, kalau kebetulan saya terakhir dari supervisor, itu sudah tergambar pada waktu dari awal. Bakal larinya kemana. Jadi dari data yang ada, sumber informasi, itu kami sebagai supervisor, itu akan ngolah menjadi kerja identifikasi masalah. Jadi kita akan bikin komparatif, analisa resiko, rasio laporan keuangan berdasarkan SPT, trend benchmark, kemudian kita membuatkan ekualisasi, keterkaitan, itu akan keluar ke KP identifikasi itu di ranah supervisor. Nah, kemudian akan keluar rencana pemeriksaan. Nah, rencana pemeriksaan itu sebetulnya kalau komando yang baik, pada waktu rencana pemeriksaan itu supervisor akan menginstruksikan, misalnya, mohon maaf, kita mendapatkan analisa bahwa ekualisasi PPH sama PPN itu gede PPN-nya, berarti PPH-nya kurang lah. Pasti pos-pos itu akan didalami. Jadi kadang, mohon maaf nih, jujur, kalau pada waktu pemeriksaan Anda diminta ekualisasi itu, bagi saya ya, agak lucu. Agak lucu Pak Bu, gitu loh. Karena sebenarnya ekualisasi sudah dilakukan pada waktu identifikasi masalah. Ya, ekualisasi sudah dilakukan pada waktu kantor pajak mengidentifikasi masalah. Itu pengujian tidak langsung yang minggu lalu kita sampaikan. Ya, sehingga kalau memang besar di PPN, tentunya PPH badannya kan seakan-akan peredaran usahanya kurang, pasti akan diminta data. Apa sih support di peredaran usaha? Ya, mungkin invoice, buku penjualan, kemudian buku pembelian, kemudian buku produksi, GL, segala macam terkait penjualan-penjualannya. Misalnya. Nah, kemudian dilakukan program pemeriksaan, memakai
tujuan pemeriksaannya itu apa, metode yang akan dipakai apa, tekniknya apa, prosedurnya bagaimana, terus buku yang akan dipinjam apa, ya, buku yang akan dipinjam apa, kemudian akan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kemarin minggu lalu kami dari suatu wajib pajak di Jawa Tengah, perusahaannya kesehatan Mas Adit ya, industri kesehatan, peminjaman dokumennya itu luas kebun. Ya, jadi wajib pajak yang kami bantu itu sampai bingung, Pak, ini pemeriksa minta luas kebun buat apa ya? Ya saya bilang, ya mohon maaf Bu, kadang pemeriksa saking banyaknya pekerjaan, kadang kopas, template, karena saya dulu juga kadang kayak gitu, saya bilang gitu. Sudah enggak apa-apa, nanti kita biarkan aja, nanti kita jawab pada waktu kita sampaikan dokumen bahwa kami tidak ada kebun gitu. Nanti malah justru mereka kan, oh iya saya salah, mohon maaf. Nah, itu mudah-mudahan jadi titik poin kita sehingga dengan pemeriksaannya enak. Jadi jangan datang langsung, Pak, ini kok saya diperiksa kebun, Bapak salah minjamnya. Jangan kayak gitu, Pak, Bu. Jangan memulai berantem dari awal. Ya, ya saya sebagai pemeriksa, Bu, Pak. Jadi saya sebagai pemeriksa, kita itu akan nyaman jika WP-nya kooperatif. Ya, WP kooperatif. Biasanya dulu saya sangat paperless ya. Saya pada waktu datang itu saya akan BA mereka, dan di BA itu saya akan nyatakan bahwa kami akan meminta dalam bentuk soft copy, mohon emailnya apa, email kami apa, dan kita bikin pernyataan bahwa semua email yang berasal dari ini dan dari kami ini dianggap sebagai dokumen yang disampaikan. Karena sekarang ke kantor pajak nggak bisa pakai flash disk, Pak, Bu. Laptopnya kan nggak bisa, join domain kan mereka. Nggak bisa, jadi semuanya pakai itu. Saya nggak tahu deh sekarang kapasitas emailnya bagaimana, karena dulu kita nggak muat itu email kita, yang repotnya masalahnya di situ, email kita nggak muat gitu. Mudah-mudahan sekarang kantor pajak sudah memberi kapasitas lebih untuk tim pemeriksa sehingga emailnya besar. Anda bisa bayangkan pada waktu itu saya pernah memeriksa waktu di BMB sekuritas. Sekuritas kita mau memeriksa analisa transaksi hariannya. Bayangkan orang bertrading kan, per jam aja berapa juta itu transaksi. Itu nggak bakal muat kita punya komputer. Ya, di situ Pak Bu ya. Jadi mitigasi resiko adalah pada waktu pertama jangan mulai berantem dengan tim pemeriksa. Jangan sampai membuat konflik dari pemeriksa yang sebetulnya kita bisa mengakomodir itu, kita bisa memaklumin hal itu, sama-sama pemakluman sehingga masing-masing akan tahu posisinya. Insya Allah seperti yang saya sampaikan itu, yang seperti yang di Jawa Tengah itu, industri kesehatan kok dimintain kebun, ya kita akan datang ke sana, mohon izin Pak, untuk kebun kami tidak ada yang produktif, saya sampaikan gitu aja. Kami industri kesehatan tidak ada usaha kebun yang produktif, sehingga untuk poin ini dan ini kami tidak ada dokumen. Nah, gitu. Nanti pemeriksaannya pasti akan ketawa-ketawa sendiri tuh. Saling tunjuk antara ketua tim, supervisor, mau anggota tim. Ya kita udah menang itu Pak. Jujur kalau udah kayak gitu, itu Anda sudah posisi tawarnya udah minimal sudah sebanding dengan mereka. Saya sendiri kalau ada hal itu akhirnya saya sendiri merasa malu sendiri, dan di balik malunya itu akhirnya jadi nyaman dengan perusahaan, jadi pemeriksaannya soft gitu. Oke. Oke, kita mulai dari SPAP. SPAP template-nya kayak gini ya Pak ya. Jadi kalau Anda mendapatkan SPAP template-nya kayak gini nggak bisa. Sekarang alhamdulillah semuanya by system. Jadi tidak ada yang masalah. Penomoran juga by system ya sekarang. Hanya bedanya nanti ada SPAP jabatan ya, gitu. Dan di sini adalah tidak disampaikan jangka waktunya. Jadi kalau dulu ditulis berapa hari, ini sekarang enggak, jangka waktu yang ditentukan. Nah, gitu ya. Jadi kita tetap berasumsi. Dan jatuh temponya 7 harinya adalah sejak tanggal diterima ya. Tanggal diterima. Dan SPAP disampaikan langsung atau faksimili. Walaupun sekarang sejak adanya COVID, ada SE untuk itu dan bisa disampaikan via email atau via ekspedisi dianggap sebagai penyampaian. Tetapi itulah yang saya sampaikan, harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai kita rugi waktu. Pemeriksa nyampaikan,
dikirim, merasa udah dikirim, Anda belum merasa nerima. Nah, itulah komunikasi yang baik, Pak, Bu, ya. Sehingga Anda tidak rugi waktu, gitu loh. Karena bisa jadi kan pemeriksa nyampaikan, mohon maaf nih, dulu juga saya sebagai pemeriksa sering nih, agak kesel sama ada sesuatu lah ya. Kita sampaikan itu, Pak, Bu, misalnya SPAP itu Jumat sore gitu. Jumat sore sampaikan. Itu pasti kan diterima di kantor kan. Yang terima satpam. Hitungannya udah 1 hari. Argonya udah jalan. Have a nice day. Happy your weekend lah. Sabtu Minggu nikmatilah kau dapat SPAP. Gitu. Ya udah mau libur lebaran apa kagak urusan kadang gitu. Kurang ajar memang dulu pemeriksa. Makanya pada waktu saya jadi konsultan pun pernah itu dapat ya Mas Adit ya. Saya lagi mau libur lebaran dikasih SPAP sama SP2DK pernah Pak, Bu. Ini karma saya mungkin ya. Ini karma saya dulu kali ya. Gitu. Jadi akhirnya ya hilang argo. Makanya saya bilang komunikasi yang baik itu penting Pak Bu ya. Komunikasi yang baik penting. Itu. Saya pernah dulu nyampaikan ke Indonesia Timur, fax-nya masuk. Apa yang mereka bilang? Pak, itu di luar jam kerja. Kan kami sampaikan jam 4 sore, di Indonesia Timur udah jam 6 sore kan Pak Bu. Karena wajib pajak di PMA kan seluruh Indonesia Mas Adit. Ya itu yang, wow langsung itu. Nggak mau mereka, itu di luar jam kerja. Wah, ya udah oke. Itu. Akhirnya mereka nyampaikan jam 8 pagi misalnya, itu juga jam luar jam kerja. jadi respect, saling respect lah is other. Jadi akhirnya itulah saya bilang memulai pemeriksaan yang baik itu pada saat kick off itu memulai yang baik, bikin komunikasi yang baik sehingga SPHP ataupun apapun bentuknya kita saling mengakui terakomodir dalam bentuk email atau apa. Pemeriksa itu biasanya Pak Bu, kalau mengirim data, misalkan Anda sebagai konsultan, itu kalau saya ya, saya akan mengirim pemberitahuan pemeriksaan, peringatan 1, peringatan 2, pasti selalu ke WP-nya. Walaupun ada kuasa. CC baru kuasanya. Ya, CC baru kuasanya. Kenapa? Karena takutnya WP-nya nggak pernah menerima. Jadi jangan kaget kalau Anda sebagai konsultan, kadang Anda merasa tidak pernah dapat data. Anda kan hanya kuasa saja. Kami ngirim data tetap ke WP, kan bisa jadi pemeriksanya ngaku begitu. Jadi komunikasi yang baik, selalu dari awal komunikasi yang baik. Nah inilah kalau pemberitahuan secara jabatan ya Pak Bu, beda redaksionalnya. Ya, redaksionalnya beda. Di sini jelas yang dapat dipertimbangkan kalau jabatan hanya dokumen atas omset dan kredit pajak saja. Clear ya? Ini beda SPAP jabatan. Tuh. Ini daftar temuan Pak Bu. Awal mulanya adalah di sini. Ya. Daftar temuan itu Bapak Ibu bagusnya perhatikan betul terutama di dasar dilakukan koreksi. Dasar dilakukan koreksi, misalnya koreksi omset. Anda minta selain penjelasan ekualisasi bla bla bla, Anda minta dasar hukumnya apa? Ya. Kenapa? Karena di situ kemungkinan bisa sengketa QE. QE kan sengketa yuridis, sengketa dasar hukum. Nah, Anda dikoreksi omset, dikoreksi biaya, dikoreksi misalnya other income, other expense, tetapi mereka tidak menjelaskan dasar hukumnya. Dan sengketa dasar hukumnya dari mana? Bapak Ibu boleh bertanya, Pak, ini kami dikoreksi penyusutan, kami memakai garis lurus, menurut Bapak saldo menurun, atau menurut kami kelompok 1, Bapak kelompok ini dasar hukumnya apa. Jadi kita sengketa dasar hukumnya jelas. Tetapi kalau dasar hukumnya tidak ada, begitu Anda terima SPAP, langkah pertama yang Anda lakukan adalah melihat dasar dilakukan koreksinya, itu ada dasar hukum apa enggak. Ya, sehingga nanti hak Anda untuk melakukan QE ada. Kalau Anda tidak membaca ada dasar hukum, Anda mau sengketa dasar hukum dari mana? Kan Anda nggak tahu. Nah, pemeriksa jujur banyak juga yang terlewat. Banyak, saya aja pernah terlewat. Semua pernah terlewat gitu. Itu. Karena kadang pas ngeprint terpotong, kita pendekin itu Pak. Itu. Ya. Kalau di kertas kerja insya Allah nggak terlewat. Tapi di dasar dilakukan koreksi kadang kita terlewat. Nah, itulah
bagusnya Bapak Ibu nanya, misalnya koreksi biaya nih, oh ini nggak boleh dibebankan berdasarkan pasal 9. Anda boleh nanya lebih lanjut, Pak, ini pasal 9 ayat berapa? Yang huruf apa? Gitu ya Pak Bu ya. Oh, berdasarkan pasal 9 ayat ini huruf ini yang boleh dibebankan adalah ini, selain ini nggak boleh. Oke. Nah, Anda menjelaskan nanti menurut dasar hukum kami ini boleh. Loh, kok nggak boleh lah? Itu kan berarti sengketa dasar hukum. Tetapi kalau pemeriksaannya menulis pasal 9, pasal 6, itu kan masih ambigu, ya Pak ya. Bapak Ibu boleh bertanya pada waktu menerima SPHP pada waktu itu, sehingga pemeriksa bukan merevisi SPHP, tapi pada waktu pembahasan akhir akan jelas nanti dasar hukumnya akan dituangkan oleh pemeriksa, sehingga dasar hukumnya apa, menurut Anda apa. Kalau memang sengketa dasar hukum, Anda bisa mengajukan QA. Kemudian jumlah koreksi juga perhatikan Pak Bu ya, perhatikan sekali. Kenapa? Karena jumlah koreksi itu Anda perlu melihat angka konform kadang dari pemeriksa bisa jadi sudah beda. Saya pernah pada waktu saya jadi konsultan ya Mas Adit ya, angka dari pemeriksa itu konformnya beda dengan kami. Kebetulan PPh pasal 23 pada waktu itu. Kenapa? Ternyata pembetulan kami itu tidak masuk di sistem ya Mas Adit ya. Tidak masuk di sistem. Akhirnya kami buktikan, kami udah submit. Ini tanda terimanya, tapi entah kenapa tidak masuk di sistem. Mungkin ada migrasi dari KPP ke KPP, saya nggak tahu waktu itu. Sehingga nggak masuk di sistem. Nah, makanya pada waktu pemeriksaan kita kalau diminta ekualisasi, kirim ekualisasi ya nggak apa-apa, walaupun sebetulnya mereka yang harusnya bikin ya. Disampaikan, ini loh objek pasal 23 menurut kami, loh. Jadi istilahnya matriks sengketanya jelas. Kan lucu, menurut pemeriksa objek pasal 23 100, menurut Anda objek pasal 23 udah 150 loh, kok udah beda di objek awal. Itu ya. Itu Pak Bu. Jadi angka menurut pemeriksa perhatikan. Ya. Terus angka menurut maksud saya angka menurut pemeriksa itu ada angka SPT menurut pemeriksa itu recap pemeriksa SPT kita ya Mas Adit ya. Kalau menurut angka pemeriksa adalah temuannya kan. Itu Pak Bu. Jadi perhatikan SPT kita versi pemeriksa itu berapa. Kadang pemeriksa bisa jadi namanya manusia typo. Karena formulanya panjang. Kertas kerja Pak, kertas kerja pemeriksaan itu panjang memang. Saya akui. Jadi siapa tahu ada link yang kepotong, ya hilang jatuhnya. Jumlahnya nggak ini. Kena virus atau apa. Kemudian pos-pos yang dikoreksi apa. Jadi itu. Kemudian perhatikan tanda tangan ya. Tanda tangan, NIP itu perhatikan dengan baik dan tanggal. Mulailah diteliti dari sana. Oke. Nah, boleh nggak sih pemeriksa menyampaikan tanggap pra SPHP, istilahnya kan pra SPHP, berdasarkan kebijakan pemeriksaan SC 15 2018, itu sebetulnya pemeriksa berdasarkan pertimbangan kepala kantor atau berdasarkan usulan tim pemeriksa dapat melakukan pembahasan temuan sementara Pak Bu. Ya, temuan sementara boleh dibahas. Ya, temuan sementara boleh dibahas. Kami dulu di pemeriksa sering melakukan hal itu. Kenapa? Kami lebih suka daripada Anda menemukan pemeriksaan 100 nanti di drop itu kami nggak punya muka di depan kepala kantor itu nanti. Gitu. Tahu kayak gini aja nggak bisa temuan gitu kan gitu. Jadi bagusnya memang Anda sampaikan, Pak, bisa nggak kita dilakukan pembahasan sebelum SPHP? Gitu. Karena diizinkan berdasarkan surat edaran kebijakan pemeriksaan itu boleh. Ya, tawangkan. Barangkali pemeriksanya belum sempat baca. Ya, karena panjang, aturan kan panjang banyak. Barangkali pemeriksanya belum sempat baca. Daripada nanti temuannya panjang. Tuh, jadi kan enak kalau Anda temuan sementara ada 10 poin, kemudian Anda bisa nanggapin 7 poin, kan akhirnya SPHP tinggal 3 poin. Jadinya jangka waktu 10 hari maksimal. Nah, itulah cara-cara trik-triknya juga ya Pak Bu ya. Sepanjang belum jatuh tempo ya Pak Bu. Gitu. Makanya yang pada waktu itu saya sampaikan bahwa sebetulnya proses tax review itu sudah harus Anda lakukan begitu Anda closing
Desember pasal 21, PPN pasal 23, pasal 4 ayat 2, PPA Badan, itu bisa Anda lakukan ekualisasi sendiri. Rekening koran kumpulin arus piutang, lakukan pengujian arus piutang sendiri Januari Februari inline dengan laporan in-house Anda dan auditor masuk sehingga pada waktu April auditor selesai, ekualisasi Anda juga sudah rapi. Oke. SPAP harus didapati daftar temuan format dalam ketentuan tata cara yang berlaku. Ya, ini di S15. Nah, ada yang pernah nanya, SPAP boleh direvisi nggak? Berdasarkan S15, SPAP boleh direvisi Bapak Ibu. Ya, cuman 1 kali maksimal. Jika terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap saat pemeriksaan atau saat pengujian sepanjang. Nah, sepanjang ada 3 pasal kumulatif. Jadi misalnya nih, Anda diperiksa nih, SPAP Anda tidak ada temuan pasal 21 nih Pak Bu. Tiba-tiba pemeriksa ngasih tahu kami merevisi SPAP, tiba-tiba ada temuan pasal 21, itu boleh nggak? Lah bolehnya apa tidak dilihat nih, data tadi ditemukan setelah penyampaian SPAP, ya, baru ditemukan, kemudian undangan pembahasan akhir belum dikirim ke WP, dan masih dalam jangka waktu untuk pembahasan akhir. Jadi yang biasanya kesulitan adalah kadang pemeriksa baru sadar pada saat WP nanggapi. Pada saat WP nanggapi, dia bikin undangan. Akhirnya begitu pemeriksaan, mohon maaf nih, misalnya ada temuan atas PPA pasal 23, ternyata menurut kita itu bukan pasal 23, itu 21 Pak, gitu kan. Tuh. Boleh nggak tiba-tiba nongol koreksi pasal 21? Kalau saya pribadi nggak boleh. Kalau saya pribadi ya, tapi ada pemeriksa yang bilang, boleh dong, karena itu kan cuma mereklas biaya tersebut. Kalau saya pribadi nggak boleh, karena kita nggak punya waktu untuk menanggapi hal itu. Kecuali memang bisa menanggapi. Ya, kalau saya pribadi ya, nah, SPAP boleh direvisi Pak Bu berdasarkan SE 15. Tuh. Biasanya kesulitannya di situ. Kan kadang ada pemeriksa terlewat pos temuan, ternyata harusnya lari ke sana, ini objek pasal 4 ayat 2 nih misalnya, kan kadang sewa itu agak membingungkan 4 ayat 2 atau 23 Mas Adit ya. Kadang gitu. Lah, kok hilang? Masih nongol nggak di slide-nya? Kok ini? Oke. Kepencet. Oke, sorry. Lanjut ya Pak Bu. SPAP disampaikan langsung atau Ya, Pak. email, faksimili, WP bisa menolak, boleh menolak, silahkan. Tapi kalau ditolak, WP suruh tanda tangan surat penolakan. Kalau tidak mau lagi, ya udah dibikin berita acara penolakan SPAP. Santai aja pemeriksa, mau nerima alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Ya. 7 hari Anda harus menanggapi secara langsung atau faksimili. Langsung itu artinya Anda datang ke kantor pajak ke TPT. Faksimili artinya memakai fax, simili. Nah, sejak pandemi itu sudah diakomodir dengan email pada waktu itu, ya, dan ekspedisi itu. Bahkan meeting via Zoom untuk closing pun diakomodir. Jadi itulah kenapa pada waktu BA pertama Anda menyampaikan, Pak, mohon izin untuk kedepannya koresponden apakah bisa dilakukan via email? Apakah akan dianggap email kami ini sebagai bukti yang sah? Kita tetap akan ngirim pos, tetapi WPPMA kan kami seluruh Indonesia, Pak. Bisa bayangkan seluruh Indonesia dengan wilayah kerja Indonesia Timur ada, Indonesia Tengah ada. Itu kalau kita nggak mengakomodir email, itu susah. Faksimili belum tentu tiap kantor ada. Kemudian tentang jangka waktu, lah itu. Jadinya akhirnya kita mem-BAK itu, Pak, biasanya, untuk mengakomodir kepentingan dua belah pihak. Oke. 7 hari kerja, ingat hari kerja sejak diterima bisa perpanjang 3 hari. Jangka waktu perpanjangan adalah sebelum 7 harinya habis. Artinya semaksimal mungkin kalau bisa hari ke-6 Pak Bu ya. Jangan mepet-mepet hari ke-7. Ya. Kalau memang mau bikin perpanjangan segera hari ke-6. Bahkan ada beberapa wajib pajak tuh hari pertama sudah minta perpanjangan ada. Kalau saya kok nggak enak sekali ya. Pada waktu saya jadi konsultan, jangan baru terima kok langsung minta perpanjangan kayak gak ada effort gitu. Kesannya kan gak ada effort ya Pak ya. Nah kalau hari ke-5, 6 kirim gitu. Oke.
Bagaimana kalau dalam 7 hari atau 10 hari itu wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan? Dibikin berita acara tidak disampaikan tanggapan. Ya, dibikin berita acara tidak ada tanggapan tertulis. Oke, kalau wajib pajak menyampaikan tanggapan, itu bentuk tanggapan ada dua macam, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju seluruhnya, memakai lembar pernyataan setuju dan bermaterai. Kalau tidak setuju itu ada tidak setuju sebagian atau seluruhnya. Ya, itu Anda bisa membuat surat sanggahan. Nah, surat sanggahan atau tanggapan itu tidak ada form khususnya. Kalau saya ditanya bagaimana form khususnya Anda bagusnya mengikuti risalah. Form risalah adalah, ini kita kasih lihat form risalah ya Pak Bu ya. Form risalah. Ada form risalah Mas Adit punya di PMK 17, coba Mas Adit tentu buka nanti. Coba nanti ya. Oke, surat sanggahan biasanya adalah menyatakan dasar hukum daftar temuan, dasar hukum pemeriksa apa, alasannya apa. Nah, nanti tanggapan Anda apa? Atas tanggapan itu apa? Gitu. Kemudian dasar hukumnya apa? Jadi harus ada redaksional alasan dan redaksional dasar hukum. Kalau saya ditanya, formnya paling ideal bagaimana? Tidak ada yang ideal. Yang ideal adalah masing-masing pihak bisa membaca. Dan Anda nggak ada masalah kalau Anda mengetik, karena nanti misalnya dispute, itu akan jadi sengketa keberatan atau banding, itu bisa menjadi redaksional dari terbanding. Gitu. Bisa Mas Adit buka PMK 17 ya? Oke. Sambil nunggu Mas Adit ya. Oke, penyampaian tanggapan sudah. Ya udah. Dalam rangka pembahasan akhir, kalau sudah menanggapi Pak ya, diterima, wajib pajak diberikan undangan secara tertulis, harus ya mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir. Ya, harus itu. Undangan ini harus disampaikan BP paling lama 3 hari kerja terhitung sejak 3 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis. Misalkan Anda menanggapi hari ini nih. Ini hari apa? Jumat. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu harus diundang. Ya. Disampaikan undangan. Ya, disampaikan undangan. Kapan diundangnya? Diundang untuk hadir hari apa? Harus disampaikan undangan, Pak Bu. Itu. Monggo Mas Adit, yang risalah saja tapi. Kedua, sejak berakhirnya jangka waktu perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis. Jadi kalau setelah 10 hari sudah minta penyampaian tapi 10 hari tidak hadir, langsung hari itu pemeriksa akan bikin undangan. Terserah undangan, bisa jadi diundang hari ke-11 atau 12. Oke, silakan risalahnya buka Mas Adit untuk teman-teman melihat. Oke, terlihat. Oke, ada besarin Mas Adit. Oke, itu Pak Bu. Kalau saya bisa melihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini tanggapan itu sebaiknya hampir mirip ini, Pak Bu, kurang lebih ya. Berdasarkan surat SPHP itu SP2-nya diganti SPHP, nomor bla 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 NWW, pokok masalah koreksi yaitu menurut pemeriksa ya. Nah, itu Pak Bu ya. Menurut pemeriksa itu Bapak bisa tulis dasar pemeriksa apa di SPHP-nya, dasar hukum apa. Lah bawahnya ada tanggapan. Jadi peredaran usaha jawab tersendiri, kemudian misalkan ada COGS jawab sendiri. Ya, itu mirip nanti kalau ini menjadi sampai ke pengeberatan atau banding Pak Bu. Jadi tidak ada salahnya Anda menulis, dan banyak pemeriksa kok yang baik mau memberikan wordingnya, dan pemeriksa pasti kalau yang namanya pemeriksa itu tidak pernah pakai Word ya, memakai Excel. Excel pasti akan dikirim. Anda tinggal kutip aja. Terus nanti turun, Mas Hadi coba turun ke bawah. Dan nanti akan ada resum. Nah, resumnya cukup pos yang dikoreksi, koreksi menurut SPHP, koreksi menurut Anda. Dan kemudian koreksi yang dibatalkan menurut Anda. Ya, di situ. Yang pos 16-17 itu Anda buang, ya Pak. Misalkan nomor 1, pos yang dikoreksi peredaran usaha, koreksi menurut SPHP 100, menurut Anda
nol, berarti koreksi yang dibatalkan menurut Anda nol, udah gitu. Kurang lebih itu Pak Bu. Karena pemeriksa butuh angka, selain redaksional juga butuh angka. Gitu. Kalau mau lebih lengkap, biasanya ada beberapa tanggapan itu sampai bikin perhitungan di ikhtisar, Mas Adit. Mereka akan membuat sampai dengan ikhtisar. Ikhtisar ada. Nah, di ikhtisar, ini tanggapan ya. Ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, saya sampaikan. Ini ikhtisar, ini adalah perhitungan menurut Anda. Karena yang namanya tanggapan, itu nanti harus ada perhitungan menurut WP. Ini lebih bagus Anda bikin juga. Di peredaran usaha, SPT Anda bagaimana? PPA Badan atau OP. Pasal 21 bagaimana? Koreksi SPAP bagaimana? Sehingga cuman sampai di pos angka 9 aja, di pos koreksi aja. Sehingga nanti perhitungan menurut Anda, SPT Anda menjadi berapa. Itu gunanya untuk apa? Karena nanti pada waktu pembahasan ikhtisar, itu juga memudahkan Anda untuk melakukan pemeriksaan juga atas yang dikutip oleh pemeriksa. Ya, biar tidak ada salah tulis hitung. Terutama terkait bunga yang sekarang tarifnya kan fluktuatif ya. Itu perlu Bapak Ibu lakukan tuh. Itu. Dan apa Pak sia-sia dong? Enggak. Kalau kami yang biasa menanganin sampai banding, itu kalau sudah dari awal sengketa, itu biasanya ini yang jadi matriks sengketa ya Mas Hadid ya. Ini jadi matriks sengketa. Ya. Ya, ditambah keberatan, ditambah apa. Jadi formnya ini akan kita bawa sampai banding, bahkan mungkin sampai peninjauan kembali kan Mas Hadid. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tapi seperti yang saya bilang, mindsetnya kalau bisa selesai di KPP deh Pak, Bu. Itu ya. Oke, balik ke slide Mas Hadid, izin. Jadi kayak gitu Pak, form tanggapan kurang lebih gitu. Tidak ada yang baku ya, tidak ada yang baku, hanya disarankan bisa mengakomodir dasar menurut pemeriksa apa, Anda kutip ulang dasar menurut Anda apa, alasan menurut pemeriksa apa, alasan menurut Anda apa. Itu lebih enak. Itu. Dan kirimkan juga Word-nya, karena pemeriksa biasanya risalah akan dibaca, ditulis ulang. Nah, biar lebih cepat, kalau Anda, kadang kan ada, saya pernah tuh meriksa tuh, si perusahaannya nggak mau ngasih wording-nya, kita ketik ulang, akhirnya ya jadinya pembahasannya lama. Mohon izin karena kemarin saya ngetik ulang jadi sampai malam nih, ya kita kerjain aja sampai jam 9 malam di KPP. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang tergantung ya, kalau orangnya enak, kita pun enak dulu. Kita pada waktu saya masih di dalam ya Pak, Bu. Gitu. Kadang saya lupa, saya udah di luar. Ini undangan. Jadi undangan wajib disampaikan itu harus merujuk hari tanggalnya, tempat, dan jamnya. Ya, hari tanggalnya. Dan ini harus segera disampaikan maksimal 3 hari setelah Anda terima. Yang jadi lucu kadang, pemeriksa itu ada yang baru nerima hari ini, besoknya langsung ngirim undangan dan diajak pembahasan besok. Itu berarti pemeriksanya super tuh. Ibaratnya diundang hari ini, Anda masukin hari ini nih pagi nih, sorenya langsung dikirim undangan, tidak ada yang salah. Kan maksimal 3 hari kan. Nah itu langsung diundang pembahasan besok. Ada pemeriksaan kayak gitu dan itu nggak salah. Cuman kan berarti, hah? Oke, thank you. Ingatin. Oke. Ini atas tanggapan tertulis tadi, bagaimana kalau pembahasan ada. Nah, ini QE akan kita bahas nanti setelah ini. Minggu depan ya, Mas Hadi dah QE ya. Mbak Bu, kalau yang diutamakan apa? Yang diutamakan adalah tanggapan tertulis. Anda tidak hadir, nggak ada masalah, tapi tanggapan tertulis kalau bisa ada. Tetapi kalau bisa ada tanggapan tertulis dan hadir, sehingga hak keberatan Anda akan terakomodir. Oke? Ini penetapan syarat jabatan tadi sudah. Lah, ini adalah apakah ada yang bisa dibatalkan? Bisa Pak Bu ya, ada bisa dibatalkan, ada pemeriksaan tanpa penyampaian SPAP. Apakah ada? Ada. Ada. Bisa jadi sudah ada SPAP tapi tidak tersampaikan. Ya, tidak tersampaikan. Contohnya WP yang dalam keadaan
bubar, kan likuidator ya, disampaikan ke kantornya pasti kan Kempos. Mereka tidak ada effort lebih, harusnya kan kantor penanggung pajak nggak ada, likuidator nggak ada, lah itu dianggap tidak disampaikan. Yang apakah pemeriksa salah ya? Tentunya salah. Dia harusnya tahu aturan bahwa WP ini sudah dilikuidasi, kan gitu. Sepanjang kita bisa membuktikan sudah dilikuidasi, diumumkan. Nah, kedua, jika tidak dilakukan pembahasan akhir, jadi Anda tidak dikasih hak untuk undangan pembahasan akhir, ya. Jadi walaupun Anda tidak nanggapin tertulis, Anda tetap diberikan hak. Makanya tadi kan sampai 10 hari minta perpanjangan tapi tetap tidak nyampaikan. Pemeriksa boleh ngundang. Bukan tetap wajib undang untuk pembahasan ya Mas Adit ya. Ingat. Jadi itu kalau hal itu tidak dilakukan, maka SKP-nya akan batal. Bisa Anda minta pembatalan memakai 361 huruf D ya kalau nggak salah ya. Pembatalan SKP itu ya. 3 upaya hukum pertama dibatalkan. Terus kalau dibatalkan gimana? Bisa lanjut nggak? Bisa. Bisa kick off-nya mulai kalau di SPAP ya dianggap SPAP disampaikan lagi. Tapi kalau sudah lewat waktu ya alhamdulillah buat Anda. Daluarsa dong gitu. Kalau belum dilakukan pembahasan ya akan diundang untuk pembahasan. Jadi nggak berhenti ya Pak Bu. Oke. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Adit.